Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Meskipun kita tetap terpisah oleh jarak, tapi kita yakin dan percaya hadirat Tuhan dan urapan Tuhan tetap berada di sini maupun di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah dan meninggikan namanya, kita mau berikan yang terbaik. Haleluya Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
Yesus. Semua karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya hadirat dan urapan-Mu ada dalam setiap kami, ada pada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan, kami siap memuji dan besarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Baik, kita tetap bersemangat, kita tetap bersuka cita ya. Karena kita percaya bahwa pada saat kita bersuka cita, berpengharapan kepada Tuhan, pasti pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Memberi warna, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini, karya-Mu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dadaku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, daku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Baik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk kita mau masuk dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milik
di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Persilakan untuk Bapak Gembala. Di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dalam waktu dan kesempatan yang baik ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyembah, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan hari yang indah ini Bapa, kami perlu mengerti kembali akan paparan daripada firman Tuhan, agar kami bisa mengenal kebenaran dari firman-Mu Bapa, untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran dan menguduskan serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami hari ini untuk bisa menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah kembali lagi bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan kita yang mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus dan Bapa yang di surga. Ya, hari ini mari kita bersama-sama untuk kembali mendengar firman Tuhan yang baik, ya, agar kita bisa mengenal terus di dalam kebenarannya dan kita berusaha menempatkan diri di jalan kebenaran. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dari Alkitab kita masing-masing. Kita membuka surat Roma pasal 10, Roma 10 ya. Ayat 1, 2, 3 dan 4. Roma 10 ayat 1 sampai dengan 4. Roma
Ya, Roma 10 ayat 1 sampai dengan 4 akan saya bacakan seperti ini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Elohim bagi Israel adalah supaya mereka dapat diselamatkan. Sebab aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh bersemangat terhadap Elohim, tetapi tidak berdasarkan pada pengenalan. Karena dengan mengabaikan kebenaran Elohim dan dengan berusaha menegakkan kebenarannya sendiri, maka mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Amin. Tentu tidak sama terjemahnya antara yang saya baca dengan Alkitab Anda, ya, karena saya memakai terjemahan yang modern, ya, karena saya ingin menyesuaikan diri dengan kitab yang baru saya terima ini. Sebab di situ ada kata-kata yang lebih mudah, saya perlu mengenal, ya, dan tidak ada kata-kata Allah di situ. Ya. Mengapa? Bukan saya ikut aliran Yahweh dan lain sebagainya, tidak. Semuanya benar, ya. Hanya saya ingin memahami seberapa Alkitab ini. Tapi pada prinsipnya sama. Bapak Ibu jangan khawatir. Apapun yang Bapak Ibu sudah miliki, silakan itu diteruskan. Hanya saya ingin belajar kepada sisi yang lain ini. Jadi mari kita sama-sama. Ya. Jadi ayat 1 di situ disebutkan bahwa Israel, ya, supaya mereka dapat diselamatkan. Ya, bagi Israel, ya, aku berdoa kepada Elohim, Bapa yang di surga, bagi Israel adalah supaya mereka dapat diselamatkan. Nah, ini keadaan menunjukkan bahwa Israel pada saat itu umat yang pilihan Tuhan sendiri, tapi dalam keadaan tidak selamat dan perlu diselamatkan. Dari contoh ini kita harus bisa mawas diri, kita bisa belajar tentang diri kita, bagaimana kita ini menghadap Tuhan, bagaimana kita ini percaya kepada Tuhan yang memberikan janji tentang hidup kekal. Sebab itu tujuan setiap orang percaya kepada Tuhan adalah hidup kekal, hidup di dalam sorga. Ya. Dan umat di sini yang dipilih oleh Tuhan, dikasihi, diberi hukum gitu, malah dikatakan supaya mereka dapat diselamatkan. Jadi keadaan mereka ini tidak selamat. Nah, inilah tugas daripada Paulus untuk memberitakan berita selamat itu agar mereka menerima keselamatan yang kembali, menerima kembali perjanjian dari Tuhan tentang perjanjian hidup atau selamat. Ya. Dari kehidupan sehari-hari mereka, sebab aku memberi kesaksian tentang mereka. Ya, Paulus tahu kehidupan mereka. Ya, tadi dia akan memberikan gambaran, memberikan kesaksian tentang hidup mereka. Ya, bahwa mereka sungguh-sungguh bersemangat terhadap Elohim. Ya, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Tapi ibadah mereka itu adalah tetapi tidak berdasarkan kepada pengenalan. Jadi ibadah mereka itu ibadah yang gimana ya bisa kita gambarkan? Mereka ibadah kepada Tuhan. Mereka bersembahyang, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi tanpa mengenal. Nah, ini bahaya sekali kalau kita juga mempunyai kehidupan yang seperti itu atau bersikap seperti itu. Kelihatannya beribadah, kelihatannya percaya kepada Tuhan, tapi nggak mengenal siapa Tuhan itu, yang disembah itu siapa, gitu ya. Nah, ini
Ini loh gambaran Israel yang tidak dalam keadaan selamat, ya, dalam jauh dari selamat. Tapi mereka getol, rajin beribadah. Ya. Nah, ini mungkin hanya meniru-niru atau ya menganggap ibadah itu seperti ya, berkeyakinan saja, atau ya mereka ikut dalam agamanya saja gitu. Nah, gitu. Ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya, kita ini perlu melihat diri kita ini. Aku ini sudah mengenal enggak Tuhan yang aku sembah? Atau Tuhan itu sesembahanku? Aku mengenal enggak Dia yang kusembah itu? Ya. Aku mengenal enggak kepada Dia yang memberikan janji padaku? Yang aku puji-puji, yang kepadanya setiap hari aku berdoa ini, aku kenal enggak kepada Dia itu? Gitu. Nah, ini persoalannya seperti ini. Jadi bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, pergi ke rumah ibadah, tapi tanpa mengenal siapa yang menguasai rumah Tuhan itu. Siapa Dia itu yang kita sembah atau yang kita percayai. Nah, ini. Jadi ada kehidupannya seperti kayak kayak mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Kehidupan masyarakat yang seperti ini, ya, Bapak Ibu, kita tahu. Ya, mari kita tarik pelajaran ini kepada diri kita sendiri, supaya kita ini jangan-jangan beribadah kepada Tuhan, namun tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya. Jangan itu terjadi. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menerima janji keselamatan, kita tahu Tuhan mana yang menyelamatkan saya itu. Siapa Dia yang menyelamatkan itu, kita kenal Dia. Nah, ya, jadi seperti itu, kita kenal. Seperti di dalam Yohanes pasal berapa ya? Tidak usah dibaca. Pasal 15 kalau nggak salah ya, gembala yang baik gitu ya. Dombanya dipanggil, lalu dia mengiring di belakang gembala itu. Karena apa? Karena mengenal gembala. Tapi kalau gembalanya bukan gembala yang menggembalakan dia, maka dia lari dari gembala itu. Nah, ini seperti itu gambaran-gambaran ya. Karena dengan mengabaikan kebenaran Elohim dan dengan berusaha menegakkan kebenarannya sendiri, maka mereka tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Artinya apa? Ini artinya itulah ibadah mereka ya tidak mengenal kepada siapa yang disembah, terus juga ditambah tidak mengenal kebenarannya, ya, ketetapannya, hukumnya gitu misalkan gitu ya. Jadi mereka mengenal Tuhan apa? Tidak pas kepada Tuhan yang dikenalnya. Dan dia tidak menuruti kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana mereka bisa mengenali Tuhan yang disembah mereka itu. Tetapi mereka menegakkan kebenarannya sendiri. Jadi mereka mereka-reka dengan cara mereka sendiri, ya, dengan usaha-usaha mereka sendiri, itu lalu menegakkan kebenarannya sendiri, percaya kepada apa syarat-syarat ibadah yang dia buat sendiri. Nah, ini apakah ada yang seperti ini ya di Indonesia ini? Ya saya nggak tahu. Mungkin ada, mungkin juga tidak ada, ya. Tapi Alkitab telah menuliskan ini. Ya. Kalau Alkitab menuliskan ini ditujukan kepada bangsa yang mengenal Tuhan, apalagi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya ada sekarang ada. Jadi ada ibadah-ibadah yang itu hanya diatur oleh aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh manusia yang bersangkutan. Ya, ini Israel itu seperti itu keadaan, ya, keadaan hidupnya orang-orang Israel keturunan Abraham
atau Yakub ini dilihat oleh Rasul Paulus ini, itulah hidupnya. Nah, maka itu kita perlu mengenal dengan benar siapakah Tuhan yang kita sembah itu, ya. Apakah aturan-aturannya ada yang disebut dalam firman-Nya itu, supaya kita bisa mengenal pas, ya. Dan kita kalau mau pegang ini, ya yuk kita betul-betul kita pegang teguh, ya, kita teruskan dalam tata cara ibadah yang kita kenali itu. Nah, seperti satu contoh, mari kita baca di dalam satu kisah, di dalam cerita Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 situ banyak sekali. Yohanes 14 ya ayat 1 saya baca. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ya. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Nah, gitu. Nah, ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ya. Saya tidak membicarakan jangan gelisah, jangan khawatir, ya. Tapi di sini percayalah kepada Elohim, kepada Bapa yang di surga, ya. Dan kepadaku, kepada Yesus sendiri, kepada, ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya. Di rumah Bapakku. Bapakku, ya. Saya tekankan Bapakku. Inilah Elohim dikatakan, yang dikatakan tadi percayalah kepada Elohim dan percayalah kepadaku, ya. Di rumah Bapakku, ya, Elohim disebut Bapakku, ada banyak tempat tinggal, ya. Dikatakan, diperkenalkan. Yesus mengatakan percaya kepada Elohim, kepada penguasa dunia dan surga ini, ya, kepada Bapaknya, Bapak yang di surga, ya. Tapi disebut Bapakku. Nah, Bapakku ada Elohim, ada Bapakku. Ya. Bagi kita, memang kita sudah biasa membaca ini, kita akan bisa mengerti. Memang kita sudah mengenal itu, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepadaku, ya, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan atau Tuhan Elohim? Mereka mengalami satu kesulitan, ya. Karena apa? Karena Yesus, rumah Bapakku, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau dikatakan rumah Elohimku mungkin gitu, atau di rumah Elohim banyak tempat, mungkin agak jelas. Tapi di sini tidak disebut Elohim, tapi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana. Mungkin di tempat yang lain, ya. Mungkin Bapak itu bukan Elohim. Ya, jadi itu di sini, ya. Mengapa Yesus berkata demikian, ya? Terus
Jika aku pergi menyediakan tempat, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadaku di tempat aku berada, kamu pun berada di tempat aku berada. Menyediakan tempat, karena Bapa mempunyai banyak tempat, aku menyediakan tempat. Maka nanti sudah selesai, aku datang kepadamu dan menyebutmu untuk ku bawa ke tempatku. Loh, katanya menyediakan tempat buat aku, kok sekarang menunjuk satu tempat Yesus? Ini membingungkan bagi orang yang tidak mengenal siapa Bapa, siapa Yesus. Ini sangat menyulitkan. Nah inilah, jadi hal-hal ini kalau kita tidak kita tidak diberitahu, kita tidak diajar, kita tidak diberitahukan hal-hal seperti ini, kita akan bingung seperti ini. Karena Yesus menunjukkan satu macam-macam gitu loh. Ya. Pertama Elohim, kedua Bapakku, nanti di tempat aku. Nah sekarang aku ini siapa? Aku ini jelas Yesus. Lalu Elohim itu siapa? Bapak itu siapa? Nah ini masalahnya. Ya. Kalau kita memikir itu, ini loh, supaya kita itu mengenal siapa sebenarnya yang kita sembah itu. Gitu. Elohim kah? Yesus kah? Gitu. Ya. Tapi Bapak tidak mengenal. Maka itu di sini ada sesuatu yang dari murid-murid itu sendiri, dia mengatakan, Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Ya. Kami tidak tahu engkau pergi. Loh, ya. Jelas Thomas juga bingung di sini murid-murid itu. Aku pergi ke Bapakku menyediakan tempat. Ya. Kan gitu tadi. Aku pergi ke Bapakku menyediakan tempat bagimu. Nah nanti aku menyebut kamu di tempat di mana aku berada. Loh, pergi kemana? Katanya pergi ke rumah Bapak. Kok sekarang saya dijemput ke rumahnya dia? Adanya di rumahnya Yesus. Nah, maka di sini Thomas bingung, Bapak Ibu. Ya. Thomas bingung. Ya. Loh Tuhan ini, kamu ini pergi kemana? Perginya saja, kemananya saja saya tidak tahu, apalagi jalannya. Nah ini balik. Lalu Yesus berkata kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah tadi menyebut Bapa. Nah sekarang kamu tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sekarang Thomas menjadi jelas sekarang. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah atau sesembahan kita sebagai Sang Pencipta kita ini, kita perlu mengenali benar-benar. Kita perlu tahu benar-benar supaya ibadah kita ini tidak seperti Israel tadi, menurut kebenarannya sendiri membuat syarat-syarat ibadah kepada Tuhan itu 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Wah, ini akan mencelakakan kita kalau kita tidak tahu secara persis siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya itu. Maka tadi dibuka dengan kata-kata Yesus, ya, dikatakan tadi, percayalah kepada Elohim, percayalah kepadaku. Nah, ini, itu dasarnya. Artinya apa? Yesus akan memberikan penjelasan siapakah Elohim, siapakah dia yang menjadi sesembahan itu. Ya. Karena Yesus menyebutkan seperti berlain-lainan dan tempat yang berbeda. Ya. Tapi di sini nanti kita tahu. Lalu siapakah Yesus? Siapakah Bapa itu? Siapakah Elohim? Nah ini ada satu pelajaran yang indah di dalam pasal 14 ini. Nah disitulah Yesus memperkenalkan
yang kita sebut Tritunggal itu. Nanti saudara ketemu di situ. Nah, Bapak Ibu sudah percaya tentang Tritunggal, ya? Mengerti tentang, coba jelaskan Tritunggal itu siapa, ya, atau apa Tritunggal itu, ya. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu mengenal Bapakku, dan mulai sekarang kamu mengenal Dia. Filipus bingung lagi, Filipus, ya, setelah mengenal itu, jika kamu mengenal aku, tentu kamu mengenal Bapakku. Nah, Filipus bingung gini. Dia berkata, Tuhan, tunjukkan Bapa Ibu kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Filipus bingung. Setelah berkata-kata tadi, lalu Thomas mengajukan pertanyaan, sudah dijawab. Loh, lalu Bapak itu siapa? Di mana Bapak tadi? Nah, maka itu Tuhan, tunjukkan Bapak itu kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Tunjukkan Bapak itu. Kalau kamu, kalau Tuhan, kalau guru pergi kepada Bapak, tunjukkan Bapak itu. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, pada Filipus tadi, ya, telah sekian lama aku bersama-sama denganmu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Nah, muncul lagi pengetahuan ini, ya. Engkau sudah lama ikut aku, mosok kamu belum mengenal aku, ya. Jadi siapa yang melihat aku juga melihat Bapa. Lalu bagaimana aku harus menunjukkan Bapa itu? Bingung lagi. Ya, ini loh. Jadi pengenalan akan sesembahan kita, pengenalan akan Elohim atau pengenalan akan Tuhan itu perlu sekali, Bapak. Bukan asal kita percaya. Karena ini merupakan satu kebenaran. Bapak itu siapa, Elohim itu siapa? Aku pergi kepada Bapakku, Bapakku banyak tempat, dan aku pergi ke sana, nanti kamu ku jemput di mana aku berada. Nah, aku ini Yesus. Loh, Yesus apa hubungannya dengan Bapa? Kan gitu. Ini yang harus kita kenali. Jadi kita menjadi orang-orang pengikut Yesus, orang-orang Kristen ini perlu mengenal dengan tepat siapa yang kita sembah itu. Sebab di sini ada Bapa, di sini juga ada Yesus atau ada anak nanti. Saya tuliskan lagi. Tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Firman yang ku katakan kepadamu tidak ku katakan kepada diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah kepadaku, karena pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan ia melakukan lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Kalau kamu melihat aku ya. Tadi Filipus tunjukkan Bapa. Bapa di dalam aku. Dosa ini Bapa di dalam aku. Loh, kamu pergi kepada Bapakku. Wah, bingung. Pasal ini adalah pasal yang sangat baik buat kita untuk pengenalan kita dengan Bapa, ya.
Ada lagi. Ya, terus. Ya. Jadi hal seperti itu. Ya, lalu ada lagi satu hal yang Yudas. Ya, ayat 22, ya. Yudas yang bukan Iskariot, artinya bukan Yudas Iskariot, Yudas yang lain, berkata kepadanya, kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan memelihara firmanku dan Bapakku akan mengasihinya dan kami akan datang kepadanya dan kami diam bersama-sama dengannya. Nah, jadi ini loh, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia memeliharakan firmanku. Jadi Yesus ini menyatakan dirinya. Jadi Bapa bersama-sama aku akan menyatakan dirinya kepada kamu, kepada murid-murid itu, bukan kepada dunia. Jadi Yesus itu menyatakan diri, ya, kepada murid-muridnya, ini loh aku itu Bapa, ini loh aku itu Elohim, gitu loh. Maksudnya itu seperti itu. Tapi sangat luas Yesus cara menjelaskannya, karena dia harus memisahkan, ya, walaupun dia sendiri Elohim, tapi dia tidak menyatakan itu, ya, tidak terus terang seperti itu, ya. Yang kita simpulkan, yang kita yang kita simpulkan seperti itu, tapi Yesus tidak menyimpulkan seperti itu, tapi ingin menyatakan bahwa kepergiannya ke dunia itu ingin menyatakan dirinya bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan yang ingin menebus dosa umat dunia. Ini yang harus diperkenalkan. Israel tidak mengenal itu sampai sekarang ini. Maka itu masih timbul dia menantikan Mesias dan lain sebagainya. Nah ini, padahal Yesus sudah menyatakan akulah Mesias, akulah juru selamat. Tapi Israel masih menantikan Mesias itu. Ya. Ya. Hal itu. Ya. Ya. Jadi kesimpulan yang kita taruh di sini adalah karena Israel tidak mengenal dan tidak mengenal siapa yang disembah dan tidak mengenal firman-Nya, tidak mengenal kebenarannya. Maka itu Tuhan Yesus ingin menyatakannya kepada murid-muridnya itu, ya, siapa yang mengenali aku, mengasihi aku, ia memeliharakan firmanku, ya, sebagai kebenarannya firman, menyatakan firman itu. Nah, ya. Maka di dalam Yohanes pasal 17, mari kita baca Yohanes pasal 17 ayat 6. Ya. Demikian bunyinya, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Nah ini, maka itu di dalam doanya Yesus dikatakan, aku telah menyatakan namamu, nama Bapa yang di surga, ya, kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku, murid-muridnya, ya, dari dunia ini, jadi murid dari dunia, mereka adalah milikmu. Jadi murid-murid Yesus itu milik Bapa, milikmu, dan engkau telah memberikan kepada mereka, kepadaku, dan mereka memelihara firman-Mu. Jadi yang gamblok pada Yesus itu, karena murid-muridnya,
Itu karena murid-murid itu adalah miliknya Bapa yang dipercayakan kepada Yesus di dalam dunia ini, dan itu diajar, itulah firman-Nya yang diajar, ya. Dan memelihara, mereka itu memelihara firman, ya. Jadi kita orang-orang Kristen ini, ya orang-orang yang percaya ini adalah kita ini milik Bapa yang dipercayakan Bapa untuk dipelihara oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang menyampaikan firman ini, dan firman inilah kita pelihara. Jadi kebenaran ada pada kita ini, gitu ya. Nah, itulah maka itu kita perlu mengenal, satu mengenal Bapa, mengenal sesembahan kita kalau kita percaya, dan mengenal Yesus sebagai firman kebenarannya. Hal demikian inilah yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, ya. Jadi ibadah kita menyembah bukan kesasar, tapi pas tertuju kepada siapa yang kita mengerti, kita kenali. Ya. Kalau kita beribadah, kita harus mengenal kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita menyembah, harus kenal. Jadi bukan asal ikut-ikutan ibadahnya gereja ya gereja, berdoa ya berdoa tanpa mengenal. Menyebut doa Bapak kami, tapi tidak mengenal Bapak kami itu siapa. Ini loh, kita harus perlu belajar membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, ya, mendengarkan pemaparan firman di mana ada persekutuan orang-orang percaya. Nah itu supaya kita bisa bukan saja memahami firman itu, tapi mengenali yang berfirman itu siapa, yang memiliki firman itu siapa, supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan, lalu kita pengiringan kita ini bisa kuat, tidak akan mudah untuk disesatkan. Pada hari-hari akhir ini, terlebih yang sangat sulit ini, wah, kalau kita tidak mengenal yang benar kepada sesembahan atau yang kita sembah, kita akan mudah terbawa keluar. Ada apa-apa gini kita timbang-timbang, bodoh aja, ya. Sana percaya Tuhan, aku ya percaya Tuhan, lebih baik sana, misalkan gitu, meninggalkan Yesus sih. Ini membahayakan hidup kita, ini membahayakan iman kita itu. Maka ini kita perlu belajar, ya, dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, supaya kita ini pas mengerti benar-benar siapa yang kita percayai dan kita sembah itu. Ya. Jadi siapakah Yesus itu, siapa Bapa itu, kan gitu. Siapakah Roh Kudus itu. Nah ini kalau kita hanya ikut-ikutan cara kita mengenalnya, kita tidak mempunyai dasar yang kuat nanti. Ya. Inilah jadi hal ini mari kita Bapak Ibu dalam hal ini supaya kita bisa mengenal dengan benar itu. Coba kita ingat pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya, 3 murid naik ke gunung yang kudus. Di situ lalu ada pernyataan Bapak, dengarlah, ya, dengarlah apa yang dikatakan itu. Nah, artinya Bapak memperkenalkan Yesus. Yesus demikian juga memperkenalkan Bapaknya. Siapakah Bapak itu? Ya, Yesus mengenalkan siapakah Bapak itu. Kalau Bapak memperkenalkan siapakah Yesus itu. Nah ini. Maka itu kita perlu mengenal, ya, orang-orang perlu mengenal. Jangan sampai tidak orang giat beribadah kepada Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan seperti orang-orang Farisi itu. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita naikkan satu pujian, 1 kali pujian saja, lalu kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk bisa mengenali Engkau ya Bapa, yang menguasai bumi dan surga ini dan yang menciptakan kami, agar kami menyembah bukan kepada Tuhan yang lain, tetapi kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu dan mampukan kami untuk mengerti ini terus. Kami mau belajar terus ya, karena kami haus akan kebenaran-kebenaran itu, supaya kami jangan menyimpang dari kebenaran itu. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa buat kami semuanya ya, jemaat Tuhan, jemaat GPT Gedangan ini, baik dari yang ada di kelompok Saud Ratap maupun yang di Sikep ini. Kami semuanya Bapak berlindung pada hari-hari ini di bawah kepak sayap Tuhan, sebab di situ tempat yang aman buat kami, dan Tuhan akan menjauhkan kami, melindungi kami dari penyebaran atau paparan daripada pandemi yang sekarang sedang mewabah ini. Kiranya Tuhan kami bisa berlindung secara aman di dalam nama Tuhan. Darah Tuhan menutupi kami, terhindar daripada segala penularan ini. Kami berdoa juga untuk Saudara Panca yang bertugas di Kalimantan, daerah Pontianak. Tuhan juga lindungi dia, supaya dia di dalam menjalankan tugas ini bisa selesai dengan hasil yang baik dan bisa kembali di keluarganya. Bapak, terima kasih atas segala kemurahan Tuhan yang melingkupi kami. Sekarang ya Tuhan, Engkau berkati kami. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang tercurah dan tetaplah setia di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.